Halo, selamat pagi, selamat malam, Bapak Ibu penguji dan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Sudarza Hikmat dari program JCDS PDGAM 09. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek capstone saya untuk model 3 machine learning yang berjudul analisis model klasifikasi customer churn yang mempengaruhi machine learning untuk retensi pelanggan e-commerce. Proyek ini berfokus pada bagaimana kita bisa menggunakan data dan machine learning untuk memprediksi pelanggan mana yang akan berhenti menggunakan klien kita sehingga kita bisa melakukan tindakan preventif. Sebagai pendahuluan, proyek ini merupakan tugas akhir wajib untuk modul 3 saya di mana kami diminta untuk mengambil sebuah masalah bisnis, menganalisis datanya, membangun model machine learning, dan memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Saya memilih studi kasus customer churn karena ini adalah data yang diberi oleh guru pada kami dan saya memutuskan untuk menggunakan data tersebut. Lalu kita bedah masalah bisnisnya. Untuk problemnya atau masalah utamanya adalah perusahaan e-commerce ingin memahami faktor-faktor yang menyebabkan pelanggan berhenti menggunakan layanan churn. Divisi Big Data diminta untuk mengidentifikasi pelanggan yang berisiko churn ini. Lalu goalsnya adalah membangun model klasifikasi yang bisa memprediksi probabilitas seseorang pelanggan atau churn. Nah, yang paling penting di sini adalah metrik. Dalam kasus churn ini, kita berhadapkan dengan dua jenis kesalahan, yaitu ada false positif dan false negatif. Kita memprediksi pelanggan yang akan churn, padahal false positif adalah memprediksi pelanggan yang akan churn, padahal sebenarnya tidak. Resikonya kita memberi promosi atau misal diskon kepada pelanggan yang sebenarnya loyal. Ini ada biayanya tapi relatif kecil. Lalu untuk false negatif, kita memprediksi pelanggan akan loyal padahal sebenarnya dia akan churn. Resikonya kita akan kehilangan pelanggan itu selamanya. Biaya dari kehilangan pelanggan jauh lebih besar dari biaya promosi yang salah sasaran. Karena biaya false negatif yang sangat tinggi, maka tujuan utama model kita ini adalah meminimalkan false negatif. Metrik yang paling tepat untuk ini adalah recall. Kita ingin menangkap sebanyak mungkin pelanggan yang benar-benar akan churn. Tentu saja, kita juga akan melihat ROC, AUC sebagai metrik keseluruhan untuk mengevaluasi seberapa baik sih model kita dalam memisahkan kedua kelas. Lalu untuk eksplorasi data, untuk menjawab masalah tadi, maka langkah pertama adalah memahami data kita. Kita masuk ke bagian eksplorasi data atau EDA. Nah, di sini dashboard overview 1 yang sudah saya buat di Looker. Di sini akan ditampilkan dashboard. Ini memberikan gambaran umum setelah dilakukan pembersihan. Kita bisa lihat kita memiliki 3.270 pelanggan dalam dataset bersih kita. Dan jumlah tersebut sayangnya ada 534 pelanggan yang churn. Yang memberikan kita overall churn sebesar 16,33%. Angka 16,33% ini sangat penting. Ini mengkonfirmasi bahwa kita berhadapan dengan dataset yang imbalance atau tidak seimbang. Kelas mayoritas tidak churn jauh lebih banyak daripada kelas minoritas. Ini akan menjadi tantangan teknis terbesar dalam modeling nantinya. Lalu kita dashboard analisis 2, kita menggali di dalam pada faktor perilaku dan demografis. Ada beberapa temuan menarik. Pada satisfaction score, uniknya churn tidak berkolerasi lurus. Kita lihat bahwa pelanggan dengan skor 5 sangat puas justru memiliki churn dengan rate tertinggi kedua. Bahkan dengan rate tertinggi. Ini adalah anomali yang cukup menarik. Pada marital status, bisa kita lihat proporsi single memiliki churn yang paling tinggi, yaitu proporsi merit memiliki churn yang paling tinggi yaitu sekitar 45,93%. Pelanggan yang komplain memiliki sekitar rate 2,1 ribu. Lalu di dashboard analisis 3 dan melihat komplain meskipun jumlahnya absolut kecil, pelanggan yang komplain memiliki tingkat churn yang signifikan di antara mereka. Lalu untuk dashboard analisis 3, kita akan melihat aktivitas dan lokasi pelanggan.
Dari sini distance pelanggan yang lokasinya far atau jauh memiliki churn yang relatif lebih tinggi. Dari sisi activity status, pelanggan yang inaktif memiliki churn yang sekitar 28,7% yang tentu saja ini merupakan segmen yang beresiko ya. Lalu ada temuan unik di address count di mana pelanggan dengan 19 alamat memiliki churn yang rate-nya 100%. Ini kemungkinan adalah normal data atau segmen bisnis yang sangat spesifik, mungkin untuk reseller dan selainnya. Lalu kita temukan di data tersebut bahwa terdapat data imbalance. Slide ini saya buat untuk menekan kembali data utama kita, yaitu data imbalance sekitar 16,33%. Kenapa ini sangat penting? Bayangkan jika kita membuat model bodoh yang hanya menebak tidak churn terus-menerus, model itu akan memiliki akurasi 83,67%, yaitu yang sekitar berarti 16,3-nya tidak akurasi ya. Kelihatannya tinggi bukan? Tapi modal itu sama sekali tidak berguna untuk bisnis. Model itu akan memiliki recall hanya sebesar 6%. Kita gagal total menangkap pelanggan yang churn. Inilah mengapa penanganan data imbalance menjadi fokus utama dalam proyek ini. Lalu temuan EDA terdapat pendorong churn. Jadi dari semua fitur yang ada, mana yang paling berpengaruh berdasarkan EDA? Tenur, ini adalah fitur dengan korelasi negatif terkuat. Artinya semakin lama pelanggan berlangganan, semakin kecil kemungkinan dia churn. Pelanggan churn rata-rata memiliki tenur yang jauh lebih rendah. Ini logis. Pelanggan baru belum loyal dan komplain, ini adalah fitur dengan korelasi positif terkuat 0,26. Pelanggan yang mengajukan keluhan memiliki risiko churn yang jauh lebih tinggi. Ini juga sangat logis, pelanggan yang kecewa pasti ingin pergi. Dan untuk memonitor status, seperti kita lihat, status single memiliki status single memiliki proposition yang lebih tinggi sekitar 22,84%, sedangkan yang beres 7,90%. Dan preferred order cut kategori iPhone juga menarik karena memiliki jumlah absolute churn yang tinggi. Ini menunjukkan potensi masalah di kategori produk tersebut. Lalu selanjutnya kita akan melakukan data cleaning dan preparation. Yang pertama, kita deteksi duplikat. Saat data pertama kali dimuat, saya menemukan ada 671 data duplikat. Data ini harus dihapus untuk mencegah model kita menjadi bias. Setelah dihapus, kita mendapatkan 3.270 baris data bersih. Lalu untuk penanganan missing value, ada 3 kolom memiliki data hilang, yaitu day since last order, 5,5%, tenure 4,9%, versus home 4,1%. Ini tidak akan kita hapus, melainkan akan kita tangani secara otomatis dalam pipeline pre-processing menggunakan imputasi. Lalu setelah kita bersih dan paham polanya, kita masuk ke bagian ini dari proyek ini, yaitu metodologi modeling. Alur kerjanya yang pertama adalah data splitting, yaitu membagi data, lalu kedua pre-processing membangun pipeline-nya, lalu benchmarking menguji menggunakan 9 model baseline di awal, lalu untuk keempat itu resampling menggunakan untuk mengatasi data imbalance. Lalu saya akan jelaskan satu persatu. Langkah ke-1, splitting dan pre-processing. Langkah 1 dan 2 ini adalah fondasi teknis kita. Pertama, data akan di splitting. Saya membagi data menjadi 80% data trend, yaitu sekitar 2.616 baris, dan 20% yaitu sekitar 654 baris. Yang terpenting, saya menggunakan Stratify Y ini untuk memastikan proporsi 16,33% churn tadi dapat terjaga di kedua set data sehingga pengujian kita menjadi valid. Kedua, pre-processing, saya tidak akan melakukan imputasi atau scaling manual. Saya akan membangun sebuah pipeline menggunakan kolom transfer. Menggunakan kolom transformer. Untuk fitur numerical, pipeline-nya akan mengisi data hilangnya dengan strategi sama dengan main. Lakukan menggunakan scaling standar scaler. Lalu untuk fitur categorical, pipeline-nya akan mengisi data hilang dengan strategi sama dengan most frequent. Lalu mengubah teksnya menjadi angka menjadi one hot encoder.
Menggunakan pipeline ini sangat penting untuk memastikan semua proses terjadi secara konsisten dan mencegah data leakage. Lalu kita bisa lihat hasil benchmarkingnya atau saya menyebutnya sebagai adu balap kuda atau adu baseline. Saya mengambil eh, saya mengambil 9 model sebenarnya, namun saya mengambil 5 model utama, yaitu ada logistic regression, KNN, DCN3 hingga model ensemble seperti random forest dan boosting. Seperti yang bisa kita lihat dari 5 volt cross validation seperti ROC AOC didominasi oleh algoritma boosting. 5 model teratas adalah tidak mengherankan CatBoost, XGBoost, Light GBM, Random Forest, dan Gradient Boosting. Dan CatBoost pun keluar sebagai pemenangnya dengan CV ROC AOC-nya sekitar 0,937. Modul boosting seperti CatBoost, XGBoost, dan GBM lebih mengungguli algoritma lainnya. Lalu selanjutnya kita membuat penanganan imbalance. Kita sudah tahu 5 modal terbaik kita, tapi ingat kita belum menyelesaikan masalah utama kita, yaitu data imbalance. Di langkah keempat ini, saya menguji berbagai strategi penanganan imbalance pada 5 model data teratas. Yang tadi, strategi mencakup ROS atau Random Oversampler, RUS Random Undersampler, Smoteng karena kita mempunyai data yang kategorikal, dan Penalize menggunakan Class Weight Balance. Tujuannya adalah melihat kombinasi model dan strategi mana yang memberikan skor ROC AOC terbaik. Hasilnya, kombinasi CatBoost bisa dengan random oversampler ROS memberikan skor ROC AOC yang cukup tinggi yaitu 0,9414. ROS ini bekerja dengan cara memperbanyak duplikasi data dari kelas minoritas share sama dengan 1 hingga jumlahnya seimbang dengan kelas mayoritas. Lalu kita sudah punya juara model CatBoost dengan strategi ROS, kita masuk ke bagian evaluasi model untuk menganalisis performa model pada data yang belum pernah dilihat. Langkah pertama, maksudnya adalah langkah 5 yaitu hyperparameter tuning. Model CatBoost dan ROS tadi sebenarnya masih baseline. Performanya bisa kita optimalkan lebih jauh lagi. Disinilah kita menggunakan hyper parameter tuning. Saya menggunakan random search CV pada pipeline CatBoost plus ROS tadi. Saya menjalankannya untuk 50 iterasi. N iteration berarti 50 ya. Untuk mencari kombinasi parameter terbaik seperti N estimator, max depth, learning rate, L2 leverage, dan hasilnya didapatkan sebuah model tune dengan parameter terbaik yaitu yang dapat terlihat di layar. Yang menarik, model hasil tuning ini mencapai skor ROC AOC yang sangat tinggi yaitu sekitar 0,9975 pada data cross validation yang sudah di ROS tadi. Lalu kita perbandingan akhir di tes dataset. Ini adalah model pembuktian. Sekarang kita menguji 3 model CatBoost kita pada testset data yang belum pernah dilihat sama sekali. Baris pertama yaitu kita menggunakan baseline imbalance. Ini adalah model CatBoost polos tanpa menggunakan penanganan imbalance seperti yang kita duga, performanya buruk di metrik virus kita. Recallnya hanya 76,6%. Dia gagal mendeteksi hampir seperempat pelanggan yang akan cur. Baris ketiga, Tunrose. Ini adalah model hasil tanding kita, performanya bagus, recallnya naik jadi 79,4. Lalu baris kedua, baseline ROS. Bisa kita lihat, ini adalah model CatBoost sebelum ditanding, tapi sudah menggunakan ROS dan lihat hasilnya, recallnya mencapai 92,5%, jauh lebih tinggi dari yang lain. Meskipun model tone memiliki presisi sedikit lebih baik, 72% versus 70%, tapi kenaikan recall dari 79% dan 92 dari 79% ke 92,5% itu sangatlah signifikan.
Model terbaik untuk bisnis ini adalah selain keputusan penting dalam proyek ini, model mana yang kita pilih. Model turn ROS mempunyai presisi lebih baik, tapi model baseline ROS yaitu 92,5% memiliki recall 92,5%. Ini artinya model ini berhasil menangkap 92,5% dari semua pelanggan yang sebenarnya akan churn di data test. Dia hanya kebobolan 75%. Ini adalah model yang paling sesuai dengan tujuan bisnis kita di awal, yaitu meminimalkan false negatif. Oleh karena itu, saya memilih baseline ROS sebagai model akhir untuk proyek ini, meskipun harus mengorbankan sedikit presisi. Artinya kita akan memberi promo ke beberapa orang yang tidak akan churn, tapi itu tidak apa-apa. Lalu untuk analisis faktor pendorong Sharp, setelah memilih model kita tidak bisa berhenti, yaitu Catbox adalah model black box. Kita harus tahu mengapa model itu memprediksi seseorang akan churn. Di sinilah kita menggunakan Sharp as heavily addictive explanation. Plot ini menunjukkan fitur apa yang paling penting dan dampaknya. Kita bisa lihat tenor itu memiliki yang dengan fitur yang rendah warna biru memiliki dampak positif, artinya mendorong prediksi ke arah churn. Lalu nilai fitur yang tinggi warna merah itu artinya yes atau satu memiliki dampak sharp positif mendorong prediksi ke arah churn. Lalu day since last order, nilai fitur yang tinggi di warna merahnya artinya lama tidak wajar jika mendorong prediksi ke arah churn. Ini sangat penting karena kita mengkonfirmasi temuan EDA kita dan memberi kita dasar untuk rekomendasi bisnis. Lalu kita pergi ke analisis bisnis. Ini adalah slide soal arti apa dampak model bisnis ini dalam bentuk uang. Saya membuat cost basis benefit analysis sederhana dengan asumsi biaya promosi pelanggan sekitar 1 juta, biaya kehilangan pelanggan sekitar 3 juta. Lalu di dataset kita ada 107 pelanggan yang churn. Jika kita tidak melakukan apa-apa, kita kehilangan 107 pelanggan dengan total kerugian sekitar 320 juta. Lalu skenario kedua, budget kita prediksi 117 orang yang akan churn. Kita kirim promo ke 107 orang ini, biaya promo sekitar 117 juta. Budget kita kebobolan sekitar 22 orang, yaitu false negatif. Kita kehilangan 22 pelanggan, kerugian sekitar 66 juta. Total biaya dengan model ini berarti 117 tambah 66 juta, berarti sekitar 183 juta. Perbandingan rugi versus 3 juta adalah penghematan bersih sekitar 138 juta, hanya sekitar 20% dari dataset. Model ini berhasil menyelamatkan 79,4 pelanggan yang 79,4% pelanggan yang berisiko. Kita akan sama bagian akhir, itu kesimpulan, rekomendasi dan deployment. Rekomendasi bisnis berdasarkan analisis Sharp dan idea tadi, berikut adalah rekomendasi bisnis yang dapat dilanjutkan untuk tenor rendah karena pelanggan baru sangat rentan. Buatkan program onboarding khusus untuk pelanggan dengan tenor 0 sampai 3 bulan. Berikan mereka insentif kuat untuk pembelian kedua dan ketiga agar loyalitas terbentuk. Lalu untuk ada komplain, pelanggan yang komplain adalah red flag. Tim customer service harus memprioritaskan mereka. Pastikan keluhan diselesaikan dan sebagai recovery berikan voucher permintaan maaf untuk memulihkan kepercayaan. Untuk lamar tidak order, target pelanggan yang tidak aktif dari since last order tinggi dengan kampanye win back and dipersonalisasi seperti kami berikanmu ini diskon spesialis untukmu. Dan untuk status sehingga ini perlu dianalisis lebih lanjut, mungkin mereka lebih sensitif harga atau lebih sering mencoba aplikasi pesaing, tawarkan promosi yang lebih kompetitif. Lalu kalau rekomendasi model dan deployment dari sisi teknis model, ini adalah baseline record tapi ada ruang untuk perbaikan. Rekomendasi model pertama, lakukan threshold tuning karena ini kita sangat butuh recall. Kita bisa menurunkan threshold prediksi bisa dari 0,5 ke 0,4. Ini akan menangkap lebih banyak lagi false negatif meskipun akan mengorbankan presisi. Ini adalah diskusi negosiasi dengan tim marketing. Kedua, lakukan fitur enrichment, tambahkan data baru seperti frekuensi pembelian, average order value. Lalu terakhir deployment, model akhir Catbox selain ROS setelah saya bisa sebagai file sebagai chain prediction model. Saya telah membuat sebuah aplikasi web interaktif dengan menggunakan Streamlit di mana mereka bisa memasukkan data pelanggan dan mendapatkan prediction secara real time. Mungkin itu sekian dari saya. Saya telah menunjukkan bagaimana kita bisa berada dari masalah bisnis, menganalisis data, membangun model yang fokus pada metrik bisnis, dan lain sebagainya. Sekian dari saya untuk proyek Capstan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.